Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hairunisa dari kelas 03 SMJE 003 dengan NIM 221010503040 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen S1 di Universitas Pamulang. Video ini saya buat guna untuk memenuhi satu syarat ujian akhir semester di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang analisis kesalahan manajemen Transmart. Berita penutupan beberapa gerai retail Transmart di Indonesia telah menimbulkan kehebohan di kalangan konsumen dan investor. Beberapa pihak berspekulasi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah finansial. Tapi pihak lainnya percaya bahwa penutupan adalah langkah strategis untuk mengkonsolidasikan operasional. Apapun alasannya, penutupan itu jelas berdampak pada rusaknya reputasi Transmart. Untuk mengurangi negatif ini dan melindungi mereknya, perusahaan harus dan mesti mengambil langkah-langkah untuk mengelola krisis dengan secara efisien dan efektif. Dalam kasus Transmart, penutupan beberapa gerai retailnya telah berdampak pada reputasi perusahaannya. Yang pertama, telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, telah menyebabkan pelanggan khawatir tentang masa depan perusahaan. Yang ketiga, telah merusak citra merek perusahaan. Komunikasi perusahaan Transmart mengungkapkan bahwa sebanyak 7 gerai Transmart di Indonesia ditutup secara permanen sebagian dari langkah efisien bisnis retail. Pandemi COVID-19 di tahun lalu telah mengubah pola belanja masyarakat dan menutup gerai ini dilakukan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang melanda negara. PT Trans Retail Indonesia juga berusaha memperkuat bisnis retail dengan melakukan strategi resisting store. Tujuan dari penutupan gerai ini adalah untuk memajukan ekonomi bangsa dan menguatkan toko-toko yang masih beroperasi. Untuk mengelola krisis secara efektif, Transmart mestilah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya. Ini bisa melibatkan peluncuran kampanye hubungan masyarakat untuk mempublikasikan kekuatan dan prestasi perusahaan. Langkah ini juga sekaligus guna mengimbangi opini publik yang perlahan-lahan mereduksi merek dari Transmart itu sendiri akibat penutupan beberapa gerai retailnya. Cara Transmart menangani krisis ini akan berdampak signifikan pada masa depan. Jika perusahaan mampu mengelola krisis secara efektif, ia dapat muncul lebih kuat dari sebelumnya. Namun, jika perusahaan gagal mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya, hal itu dapat menyebabkan kerugian yang berkepanjangan. Ada beberapa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh manajemen Transmart dalam manajemen krisis. Pertama, transparansi. Transmart mesti transparan tentang alasan penutupan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kerusakan reputasinya. Yang kedua, empati. Transmart perlu berempati terhadap kekhawatiran pelanggan dan investornya. Yang ketiga, ketanggapan. Transmart harus tanggap terhadap pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan tidak boleh mengabaikan atau menepis pertanyaan mereka dan harus memastikan untuk menjawabnya tepat waktu. Yang keempat, akuntabilitas. Transmart harus bertanggung jawab atas tindakannya. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penutupan tidak lagi terjadi dan harus bersedia menerima tanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya. Selain keempat langkah strategis tadi, Transmart juga perlu proaktif dalam komunikasi krisisnya. Perusahaan seharusnya tidak menunggu krisis mencapai puncaknya sebelum mulai berkomunikasi dengan para pemangku kepentingannya. Transmart harus memulai berkomunikasi lebih awal dan sering, dan harus menggunakan